Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tugas MKU, Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai mata kuliah kewarganegaraan di bangku kuliah telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan terdapat kendala-kendala yang menghambat terciptanya nilai-nilai karakter. Salah satunya yaitu kita tidak bisa bertatap muka langsung atau tidak bisa belajar langsung di kampus karena adanya virus COVID-19. Jadi kita harus mencegah karena tidak boleh adanya kerumunan. Lalu kita sulit diarahkan oleh dosen karena pelaksanaan daring tidak langsung, jadi kurangnya komunikasi dengan dosen, jadi sulit diarahkan. Terus masih ada siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran kewarganegaraan sehingga kurang peduli terhadap nilai-nilai tersebut. Terus pergaulan yang kurang terkontak mempengaruhi penanaman nilai-nilai karakter karena tidak adanya komunikasi atau tidak mahasiswa kurangnya berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain. Terus nilai-nilai yang ditimbulkan ketika penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai karakter. Salah satunya yaitu religius, taat agama, hidup rukun dengan memeluk agama lain, atau terus jujur dapat dipercaya. Kita harus jujur dalam perbuatan tingkah laku, harus toleransi juga, menghargai perbedaan agama, suku, etnis, dan pendapat. Kita harus toleransi kepada agama-agama yang lain. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai. Terus kita harus disiplin, tertib, patuh peraturan. Jangan kita melanggar peraturan karena tidak baik. Terus kita harus kerja keras, upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Harus ada rasa tanggung jawab dalam diri kita agar bisa kedepannya agar bisa lebih baik. Terus harus kreatif, menghasilkan hal-hal yang baru yang orang lain tidak bisa. Kita harus mengeluarkan kreativitas kita agar bisa menghasilkan hal-hal yang baru. Terus mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus pede dengan kita sendiri karena kita mempunyai kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Terus demokrasi, persamaan hak dan kewajiban dari orang lain. Terus kita harus ada rasa ingin tahu mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari. Terus semangat kebangsaan atau semangat bangsa di atas kepentingan individu. Lalu kita harus cinta tanah air atau penghargaan bahasa Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita harus memakai, salah satu contohnya kita harus memakai produk Indonesia dibanding produk yang lain. Terus kita harus menghargai prestasi, menghargai kelebihan orang lain, karena kita harus mempunyai patokan kenapa orang lain bisa, kita tidak. Terus bersahabat
komutatif, bekerja sama dengan orang lain. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus bersahabat, cinta damai terhadap orang-orang. Lalu kita harus gemar membaca, karena sumber ilmu itu dari buku harus dibaca. Jadi kita harus gemar membaca. Terus peduli lingkungan, mencintai lingkungan, menghindari kerusakan, harus menjaga lingkungan kita agar enak dilihat dan tentram. Peduli sosial, peduli terhadap orang lain, membantu orang lain. Ya, balik lagi ya, jadi kita harus membantu atau menghargai pendapat orang lain, karena manusia makhluk sosial, kan tadi saya sudah sebutkan. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Yang paling penting yaitu harus ada rasa tanggung jawab di diri kita masing-masing. Kita harus tanggung jawab terhadap Tuhan, diri kita sendiri, orang lain, dan lain-lain. Pokoknya kita harus ada rasa tanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Sekian dari saya Muhammad Haikal Hermawan dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.